Selamat pagi anakku semua. Kita bertemu kembali. Semoga kita tetap sehat. Nah, dalam pertemuan ini kita akan menyelesaikan tentang cara menyelesaikan neraca lajur. Nah, syarat yang sudah harus kamu siapkan adalah data tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, saya harap kita semua, seperti yang sudah sering saya katakan, harus mengandalkan nalar. Bagaimana proses setiap pokok bahasan yang kita pelajari harus dikuasai. Jadi ada 3 kunci yang harus kamu lakukan dan konsekuen. Yang pertama, kuasai konsepnya. Jadi kita kan membahas neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Kemudian yang kedua, kuasai prosesnya. Bagaimana kita mengikuti langkah-langkah menyelesaikan neraca lajur. Dan terakhir adalah ulang, artinya harus dilatih. Oke? Nah, karena sudah siap data neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka ikuti tuntunan yang sudah saya buat di buku petunjuk dan juga di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Oke? Nah, jadi tidak panjang lebar ya, saya akan tunjukkan, tapi sebagian, artinya yang lainnya kamu akan teruskan. Oke? Jadi saya akan buka sebagian saja atau beberapa untuk panduan. Oke? Kita ambil posisi di neraca saldo yang sudah kamu peroleh. Itu tahap pertama itu masukkan ke data-data itu ke kolom neraca saldo. Jadi masukkan, saya ambil contoh ya. Nah, misalkan di situ ada perlengkapan. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi artinya pindahkan data neraca saldo. Misalkan 4.500.000. Nah, jadi masukkan data itu semua ke sini ya, sampai selesai ke jumlah, ya, jumlah. Nah, itu langkah pertama kan. Nah, kemudian langkah kedua saya ambil contoh yang berhubungan dengan ini saja. Di situ di jurnal penyesuaianmu, ini pinjam dulu tempatnya ya, pinjam ya. Di situ jurnalmu tentang itu adalah beban perlengkapan, debit, kemudian perlengkapan kredit 4 juta. Nah, ini adalah contoh jurnal penyesuaian yang kamu kerjakan. Nah, langkah kedua adalah buka nama-nama rekening yang muncul karena penyesuaian. Nah, jadi artinya data di neraca saldo ini kita lihat semua daftar rekening yang sudah berproses.
Kemudian kalau kita membuat jurnal penyesuaian, ada data rekening yang belum ada di sini, yang belum ada ya. Kalau sudah ada, tidak perlu dibuka. Nah, katanya buka rekening yang baru muncul karena penyesuaian di bawah. Nah, ini kan perlengkapan sudah ada. Ini kan perlengkapan sudah ada. Berarti nggak perlu dibuka. Jadi yang perlu dibuka ini yang belum ada itu. Jelas ya? Oke? Nah, berarti buka di sini. Beban perlengkapan. Paham ya? Nah, berarti periksalah semua data-data jurnal penyesuaianmu. Kalau belum ada nama rekeningnya di sini, buka semua di bawah. Buka. Oke, paham? Baik. Sekarang kita akan bekerja ke sini nih. Kita akan bekerja ke sini. Tinggal kita mengikuti mekanisme jurnal penyesuaian. Ya, tapi kita bekerja di kolom ini. Lihat di situ. Jurnalnya beban perlengkapan di debit 4 juta. Berarti kita tempatkan di sini 4 juta. Kemudian perlengkapan di kredit 4 juta. Berarti kita isi di sini 4 juta. Paham? Oke, baik. Nah, sekarang masuk ya, artinya lakukanlah semua data penyesuaian, ikuti seperti itu. Jadi tinggal kamu masukkan di kolom jurnal penyesuaian. Oke? Baik. Yang berikutnya adalah memproses ke neraca saldo disesuaikan. Dia petunjuk di situ. Ya, memproses ke neraca saldo disesuaikan. Ya. Nah, katanya di situ adalah mempertemukan data neraca saldo dengan data jurnal penyesuaian, mempertemukan. Nah, lihat petunjuknya. Kalau ketemu debit dengan debit, maka itu di jumlah. Kalau ketemu kredit dengan kredit, itu di jumlah. Nah, kalau ketemu debit dengan kredit, itu adalah dikurang. Paham ya? Begitu mekanismenya. Berarti ini kan debit nih, ini kredit. Berarti dikurang. Nah, lihat, di debit 4.500.000, di kredit 4 juta. Berarti masih ada sisa di sini 500 di debit kan? Berarti sisanya ini masukkan ke debit di sini. Paham? Oke? Nah, kalau beban perlengkapan, dia kan nggak ada datanya di sini. Adanya di sini. Berarti tinggal pindah, lihat. Di debit berarti pindah ke sini. Debit juga 4 juta. Sampai di situ paham? Oke? Nah, jadi sampai semua nanti ini data neraca saldo dikoreksi oleh jurnal penyesuaian, maka kita akan mendapatkan posisi angka-angka yang dicari, yaitu data keuangan yang sebenarnya itu ada di neraca saldo disesuaikan. Jadi ini adalah data keuangan yang sebenarnya. Ya, jadi data keuangan yang sebenarnya inilah yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Nah, kebetulan neraca lajur itu menyebutkan kertas kerja untuk membuat laporan keuangan. Nah, data kita sudah ketemu yang sebenarnya. Nah,
karena tujuannya mempermudah membuat laporan, maka data-data kita yang ada di sini ya akan kita pindahkan. Ini pilihan nih. Ini pilihan. Apakah ke laba rugi atau ke neraca? Apakah ke laba rugi atau ke neraca? Ya, nggak boleh masuk ke sini, masuk lagi ke sini, nggak boleh. Jadi penempatannya sekarang di laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban. Sedangkan di neraca itu adalah harta, utang, dan modal. Nah, kalau kita lihat kode rekening, ini kepala 1, ini kepala 2, ini kepala 3. Jadi kalau ada kode rekening di sana, 1, 2, 3 itu masuk ke neraca, sedangkan pendapatan itu kepala 4, beban itu kepala 5. Berarti kepala 4 dan kepala 5 masuk ke sini. Ya. Nah, ini perlengkapan itu adalah kepala 1. 103 kalau nggak salah di situ. Sedangkan beban perlengkapan itu adalah kepala 5. Entah 50 berapa ya, nanti lihat di rekeningmu. Nah, yang ini saya hapus ya. Saya hapus. Jadi sekarang data kita adalah yang di neraca saldo. Nah, ini kan kepala 1. Kemana tempatnya? Ke neraca. Coret di sini. Masukkan ke neraca 500.000, didebetkan. Nah, lihat ini. Ini adalah kepala 5. Adalah beban. Berarti di sini dia didebet, masuk ke laba rugi, didebet 4 juta. Nah, demikian seterusnya sampai selesai data di sini. Masuk apakah ke laba rugi atau ke neraca. Oke, jelas? Nah, kalau sudah selesai begitu, berarti mulai dari kolom AJP sampai ke neraca itu jumlahkan, ya, itu dijumlah, ya. Nah, kemudian perhatikan jumlahnya. Yang ini dengan ini harus balance. Yang ini dengan ini juga harus balance. Ya, harus balance. Tapi yang di sini ya, yang di sini dengan di sini tidak balance. Tidak balance. Nggak usah kaget. Kenapa tidak balance? Nggak usah langsung mikir salah. Bukan salah. Yang di sini juga tidak akan balance, Nah, kalau gitu solusinya gimana? Nah, solusinya ada di kolom laba rugi, ya. Yang ini adalah pendapatan, yang ini adalah beban. Nah, pakai logika, apakah mungkin seorang pengusaha berusaha menyamakan beban dengan pendapatan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Selalu seorang pengusaha itu selalu berusaha supaya pendapatannya lebih besar dari beban. Karena motivasinya harus memperoleh laba. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi oleh karena itu, mengapa ini tidak balance? Karena motivasi perusahaan adalah supaya menghasilkan laba, otomatis pendapatannya harus bisa lebih besar daripada beban. Tapi ada kalanya perusahaan juga bisa mengalami rugi, berarti bebannya lebih besar dari pendapatan. Nah, kalau saya misalkan di sini contoh ya,
karena data-data kita kan nggak semua saya masukkan, karena itu tugas kamu. Nah, kalau saya masukkan di sini misalkan 6.500.000, di sini saya masukkan misalkan 4.500.000. Kesimpulannya apa? Pendapatan yang dikredit nih lebih besar dari beban, ya kan? Pendapatannya 6.500.000, bebannya 4.500.000. Ayo simpulkan. Iya, betul. Berarti dia memperoleh laba. Berapa labanya? Kurangkan ini ke sini. Berapa? 2 juta. Nah, 2 juta itu taruh di bawah jumlah terkecil, 2 juta. Nah, kasih keterangan di sini. Laba bersih. Gitu. Laba bersih 2 juta. Nah, karena laba itu akan menambah modal. Maka angka 2 juta ini pindahkan ke neraca tapi dikredit. Karena modal kan tempatnya dikredit. Gitu. Nanti setelah kamu lakukan seperti itu, baru jumlahkanlah kolom laba rugi dengan neraca. Itu pasti akan balance. Ini juga nanti pasti akan balance. Kalau itu tidak balance, ada yang salah. Nah, baru kemudian tutuplah neraca lajur dengan garis 2. Tutup garis 2. Yang ini sudah tertutup di sini, garis 2. Nah, begitu anak-anakku semua cara menyelesaikan neraca lajur. Saya harap dengan adanya penjelasan ini kalian sudah bisa menyelesaikan neraca lajur sebagai kelanjutan dari yang sudah kita proses. Selamat buat anakku semua. Sekali lagi, manfaatkan waktu. Kamu sudah kelas 12, semua berlomba, banyak gangguan, kita tidak bisa ketemu. Jadi Bapak harapkan semua punya motivasi. Dengan potensi yang ada di dirimu sendiri, kamu bisa cerdas. Dengan potensi yang diberikan Tuhan kepadamu, itu akan menjadi rezekimu di masa yang akan datang. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Sukses.